warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga anak-anak tetap sehat, tetap semangat, dan dalam perlindungan Allah. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 3 dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan SBDP. Tetap semangat ya anak-anak. Nah anak-anak, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah anak-anak, pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia, nanti anak-anak akan membaca teks dongeng yang berjudul tentang kisah petani dan anak harimau. Yuk kita bersama-sama membaca dongeng. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanannya menuju ke rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana arah suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang, jebakan. Dilihatnya, ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu ternyata induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Tapi harimau itu semakin mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu setelah itu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau itu menjadi sahabat baik. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya pada saat di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas yang lainnya. Dan apa yang diyakini oleh Ki Maulaya itu terbukti bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Nah anak-anak, setelah membaca teks dongeng tadi, kira-kira pesan apa yang bisa kita ambil dari dongeng kisah petani dan anak harimau tadi? Betul, pesannya yaitu bahwa kebaikan pasti akan mendapatkan balasan kebaikan pula. Nah anak-anak, setelah membaca dongeng kisah petani dan anak harimau, apakah kalian bisa menceritakan kembali isi dongeng tersebut dengan bahasa kalian sendiri? Nah, anak-anak coba tuliskan pada lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu siapkan untuk menceritakan kembali dengan bahasa kalian sendiri ya. Untuk selanjutnya kita belajar muatan pelajaran matematika. Yuk kita bersama-sama belajar. Kali ini matematika akan membahas tentang sifat pertukaran dalam perkalian. Apa itu sifat pertukaran
dalam perkalian. Nah, ini adalah contoh soalnya. Meskipun letak kedua bilangan ditukar tempatnya, hasil perkalian tetap sama. Maka perkalian mempunyai sifat komutatif atau pertukaran. Misalnya, 3 dikali 5 sama dengan 5 dikali 3. Yang keduanya sama-sama menghasilkan bilangan 15. Jadi artinya sama. 3 dikali 5 sama dengan 5 dikali 3. Nah, berikutnya Ibu punya soal. Soalnya pengerjaannya sama dengan soal yang sebelumnya tadi. Nah, sekarang anak-anak coba baca soalnya, dipahami, lalu dikerjakan ya. Nah, soalnya ada 6 ekor ayam jantan di dalam 2 kotak yang masing-masing berisi 6 ekor ayam jantan. Penulisan lambang bilangannya 2 kali 6. Yang soal di bawahnya juga sama, hanya dibalik bilangannya menjadi 6 kali 2. Jadi artinya sama, 2 dikali 6 sama dengan 6 dikali 2. Yang hasilnya berapa anak-anak? Betul, 12. Nah anak-anak, pada muatan pelajaran ketiga kali ini kita akan belajar SBDP. SBDP kita akan belajar tentang dinamika gerak tari. Apa itu dinamika dalam tari? Yaitu naik turunnya suasana tarian yang menentukan wujud struktur tarian. Sebuah tarian yang dapat menciptakan kejutan kecil yang dapat membuat penonton penasaran untuk terus menyaksikannya dan ditangkap maksudnya. Nah, gerak dasar tari adalah gerakan yang melibatkan semua bagian dari anggota tubuh manusia. Gerak dasar tari dibagi menjadi gerak dasar tangan, gerak dasar kaki, gerak dasar kepala, dan juga badan. Setiap gerak dasar tari memiliki fungsi dan makna yang berbeda-beda. Nah, berikut Ibu punya contoh gambar tentang gerak tangan dalam tari. Gambar pertama, gerak tangan ngiting. Yang kedua, gerak tangan ngerayung. Yang ketiga, gerak tangan nyempurit. Dan yang keempat, gerak tangan ngepel. Berikutnya, gerak tangan baya mangap. Dan terakhir, nyingkis kiri. Nah, anak-anak, kira-kira anak-anak bisa tidak menyebutkan kembali nama-nama gerakan tangan dalam tarian di bawah ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan mengadakan refleksi. Apakah anak-anak sudah memahami tentang teks dongeng tadi pada muatan pelajaran bahasa Indonesia? Nah, pesan yang diambil adalah kebaikan dibalas dengan kebaikan pula. Lalu pelajaran matematika sifat pertukaran pada perkalian, yaitu 2 bilangan yang sama-sama posisinya berbeda atau sebaliknya sama-sama menghasilkan bilangan yang sama. Untuk pelajaran SBDP tentang dinamika gerak tari, dinamika gerak tari sangat penting untuk gerak tarian karena menentukan struktur tarian itu. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaatnya. Semoga di pelajaran berikutnya bisa semakin lebih baik lagi. Anak-anak, terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya. Kalian hebat, tetap jaga kesehatan ya anak-anak.